الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبي الله وحبيب الله ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال في آية أخرى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإياي فاتقون. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan terhadap hambanya taufik dan hidayahnya Allah, nikmat iman dan nikmat Islam, mentengruh gedenya kepada hamba-hamba yang Allah pilihkan, mentengruh gedenya kepada hamba yang tempubut menteng yang diperintah oleh Allah, sembahyang mentengna, puasa mentengna, dalam majlis ilmu juga gedenya mentengruh. Tuba, alangkah beruntungnya bagi hamba yang mana hamba tersebut mendapat kasih sayangnya Allah. Fawailun, maka celakalah bagi orang, bagi hamba yang mana hamba tersebut hana merempak li taufik dan hidayahnya Allah. Sembahyang hanali, puasa hanali, Jumat hanali, segala majlis ilmu jabet hanali, mentang yang diperintah oleh Allah, urang yang ditinggalkan. Fawailun, maka celakalah bagi orang yang orang tersebut hana mendapat li hidayah taufiknya Allah. Salah dan salam sama-sama kita curahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf, juga ulama mutaakhirin, ulama mutaqaddimin, yang mentengna sidro sapat di permukaan bumi Allah, yang mana urunyan adalah lampu penerang penemat gedenya hamba akhir zaman. Hormat takdim yang mulia pada Al-Mukarram Abiyah serta keluarga, semoga dalam ma'unah maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat takdim yang mulia kepada seluruh gure-gurelun, baik yang hadir pada tempat yang mulianya maupun yang hanya hadir pada sekitar tempat yang mulianya. Juga hormat takdim yang mulia kepada seluruh panitia pembangunan masjid yang gede bangga-banggakannya. Juga hormat takdim kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat, sidang talabah yang mana gede bandumnya untuk Yahudi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah gedenya ketahui yang bahwa gedenya tamu hidup di atas permukaan bumi Allahnya, tak akui ataupun hana tak akui, tak sadari ataupun hana tak sadari, yang namun perlahan tapi pasti gedenya bandumnya akan terasakan yang namanya kematian. Ibadallah, matinya adalah perpindahan dari satu alam, yang mana alamnya kepenan alam dunia berpindah gedenya ke di alam kuburan. Jadi pemantang yang pernah gedenya lakukan semasa gedenya hidup dalam dunianya, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah.
Yang baik akan mendapatkan balasan daripada Allah, yang buruk juga akan mendapatkan balasan daripada Allah. Maka tujuan dan maksud dari kehidupan kita yang dalam dunianya adalah ibadat kepada Allah. Sebagaimana Allah nepegah, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tiada aku ciptakan mereka itu manusia dan jin melainkan mereka yaitu beribadat kepada Lu, menyembah Lu. Maka oleh sebab demikian gedayo yang tamu hidup dia terung dunianya. Hana lain tujuan dan maksud kehidupan kita yang tamita amal-amal yang saleh. Gedayo bandungnya pasti akan terhadap Allah, pasti akan tahu ke yaumil qiyamah. Pasti kita akan mati terhadapkan malik maut. Jika engkau ingin berjumpa dengan Allah, Allah nepegah dalam surat Al-Kahfi, fa in kana yarju liqa'a rabbih. Hai hamba, hai, jika kamu ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, ingin kamu kembali ke hadirat Allah, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah engkau berbuat amal-amal yang saleh. Perbuatan yang mana kebaikan tersebut dapat membawa engkau ke dalam syurganya Allah. Pada tak kaji amal yang salehnya le. Kenlah tok taduk dalam masjid hana taweweh bak di kamu salah. Ken nyantok amalan yang saleh. Yang namun amalan yang saleh yaitu membantu sesama kerabat, sahabat, tetangga yang mana urungan adalah membutuhkan pertolongan. Urungan membutuhkan bantuan daripada tetangga. Urungan membutuhkan bantuan daripada gedayo. Yang namun gedayonyo tak ilah daya, tak korbankan harta, tak korbankan jiwa, tenaga gedayo untuk dah bantu sesama manusia, sesama sahabat. Nyan yang gekun dengan sahabat yang baik, urang yang god, sahabat yang god, kerabat yang god, ngen yang god, ngen yang pakat kita yang bakbut kebaikan. Khairul ashabi man la yadulluka alal khair. Sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya kerabat teman adalah orang yang pakat kita yang bakbut god, ya tajak sembahyang, ya tajak ikut. Itu adalah sahabat yang paling baik. Yang namun yang gedayo perdaya garis bawahi, gedayo tamu hudip di atas permukaan bumi Allahnya, gedayo akan terhadapi yang namanya kematian. Pat mentang uronyo tamu hudip, pat mentang gedayo tak kerja tamita rezeki, pat mentang gedayo taduk tamu keluarga, yang namun kematian yang pasti akan teruk bak gedayo. Bukanlah gedayo yang jak bak mati, yang namun kematiannya jak bagatayo. Allah nepegah aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, pat menteng getayona yudrikumul maut. Getayo akan dihadapkan oleh yang namanya kematian. Matinya akan teruk bagatayo. Walau kuntum fi burujil musyayyadah. Walaupun kamu berada pada tempat yang paling kokoh, gedung yang paling tinggi, benteng yang di mana sangat dahsyatnya, yang namun yudrikumul maut, engkau pasti akan diperdapatkan yang namanya kematian. Saat tubuh gedayo katerlinting, jasad tubuh roh gedayo katerlinting, tengah tatunya, pedihnya sakratul maut, tidak seorang pun yang bisa menolong gedayo. Na anu hanjut ditolong gedayo. Na perumoh juga hanjut ditolong gedayo. Na harta yang juga tidak bisa membantu kita saat gedayo terhadapi yang namanya pedihnya sakratul maut. Dan kalau tubuh gedayo terlindung di atas tika tengah tak ucapkan pedihnya sakit hatnya sakratul maut. Pertanyaannya, apa yang bisa dibantu oleh seorang ibu terhadap anaknya? Apa yang bisa dibantu oleh seorang anak terhadap ibu dan ayahnya saat gedayo terlintung tengah tatun pedihnya sakratul maut?
hana yang jid ngetulung selain yang bisa membantu oleh seorang ibu terhadap anaknya dan anak terhadap ibu dan bapaknya, melainkan ayah. Mak nekun ayah, nekun mak. La ilaha illallah. Hanya nyentuk yang bisa dibantu oleh seorang ibu terhadap anaknya dan anak terhadap ibu dan ayahnya. Paling-paling nyentuhnya yang bisa dibantu. Yang namun pertayaannya uronyo, getanyo yang tengah terhadapi pedihnya sakratul maut. Eruh ucapkan kalimat terakhir getanyo la ilaha illallah ataupun hanro. Bila getanyo hanro pakiban hudip getanyo, adakah getanyo selamat iman ataupun tidak? Yang getanyo saat kamati hantawole kena alam kuburan, hantawole kena ke alam dunianya. Getanyo kekal abadi selama-lamanya, pukuh dalam syurga ataupun dalam neraka. Na'udzubillah. Yang namun yang perlu getanyo garis bawah, semuanya membutuhkan kepada amal yang saleh. Yang pengen getanyo saat getanyo dalam alam barzah, pertanyaan mungkar wa nangkir, pedihnya sakratul maut, hanyalah dengan amal yang saleh. Setelah getanyo dicabut nyawa, setelah getanyo roh getanyo keluar daripada tubuh getanyo, nyan bakwatenya tu bernilai yang namanya amal-amal yang saleh. Ngebedeh para keluarga, ngebedeh nekuimu masyarakat kampung niak semano getanyo, nepekapan getanyo, ni sembahyang getanyo, leh nyan intat getanyo kedih alam barzah. Tayo kuburkan dalam liang lahat yang mana liang lahat yang cukup tak seput. Suput tak lebih seput daripada mati lampu. Setia tak anu rumah. Setia tak anu jerat. Setia tak rumah, paling-paling diintat jenazah getanyo pintu rumah. Harta juga demikian, setia datat hartanya yang bisa dibawaki getanyo, diintat getanyo juga kuburan. Yang namun getanyo taih dalam kubur, taih dalam liang lahat sendirian. Yang setia menemani getanyo sampai singgah di yaumil qiyamah, yaitu amal yang saleh. Saatnya getanyo sidro dalam kuburan, harta tertinggalkan dalam dunia. Anak yang getanyo cintai getanyo tinggalkan dalam dunia. Rumah yang lagak yang getanyo idamkan, yang getanyo cintai, yang getanyo banggakan, rumahnya akan tertinggalkan dalam dunia. Jika rumahnya setia, maka akan dipreh getanyo di yaumil qiyamah. Yang namun jika rumahnya hana setia, akan dikawin dengan urang lain. Tinggallah getanyo sendirian dalam liang lahat. Yang pengen getanyo adalah amal yang saleh. Setelah getanyo nepaso dalam liang lahat, nutup dengan kerendah, netanam dengan tanah, bedah urungnya selesai mandung talkin nuwo urumuh masing-masing. Yang kebawatnya getanyo akan dilupakan. Satu hari nama getanyo akan terhapus dari ingatan mereka. Satu bulan nama getanyo akan terhapus. Bahkan bertahun-tahun nama getanyo akan diingat di. Bukti nyata orang yang takalan. Getanyo nane tu. Yang namun yang kita ingat adalah heboh. Kemudian lihatnya nama getanyo terhapus. Padahal hudip getanyo bermakna bagi urunyan. Getanyo nak bantu urunyan. Yang namun nama getanyo akan terhapus pada masyarakat dan dalam keluarga getanyo. Lehnya Bandung nubedeh nuwo tinggailah getanyo inan dalam kuburan sendirian. Puak boh langkah keluarga nuwo, masyarakat nuwo truklah mungkar wa nangkir. Yang mana mungkar wa nangkirnya hana rasa kasih sayang. Tugas ganyan hana ni dayang pula endek nana harta dalam dunia hana ni dayang.
Padumbuh na anak dalam dunia hana nedayang di mungkar wan nangkir. Padimna na bintang jabatan kata dalam dunianya hana juga nedayang di mungkar wan nangkir. Dekna memiliki kehebatan gedayang dalam dunianya juga mungkar wan nangkir hana neturi gedayang. Yang namun mungkar wan nangkirnya nijak dengan perintah Allah nedayang marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Nyan yang ditanyang oleh mungkar wan nangkir. Yang namun pertanyaannya di saat ditanyang pertanyaan yang pertama marrabbuka, so Tuhan kata, yang jawabnya kanlah lisan, melainkan amal-amal yang kita kerjakan dalam dunia. Pertanyaannya, bila dalam semasa hidup kita dalam dunianya hantam pernah tak ingat yang namanya Allah. Akibat nasib kita yang tanah jawab Allahu Rabbi nyan Tuhan. Yang dimana Allah saat kita yang susah na Allah, saat kita yang senang na Allah, saat kita yang gundah gelisah Allah sabena dalam hati kita yang beri rezeki terhadap kita yang juga Allah, yang tanggung kehidupan kita yang dalam dunia juga Allah. Yang namun pernahkah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Pernahkah kita yang mengingat Allah dalam setiap detik? Tak bayangkan dari bunga-bunga tak bodoh tak sembahyang subuh nyohaturo pernah tak ingat dalam hati nurani kita yang namanya Allah. Dan di saat Allah nyo sabi ni fikir pakiban hamba neberi rezeki terhadap hamba. Terkadang katanya tua tu yang beri rezekinya adalah Allah, kelah manusia, kelah kekuatan yang ngabak katanya hana daya dan hana upaya, la haula wala quwata illa billah, kecuali dengan Allah. Allah lah yang beri kekuatan bak katanya, Allah lah yang beri kemampuan bak katanya untuk harkat. Tapi pertanyaannya, pernahkah katanya tak ingat yang namanya Allah ataupun tidak? Kemudian mungkar wan nangkir ngetayang lang waman nabiyuka, so nabi kata. Pertanyaan yang menyedihkan, pertanyaan yang bergelimang dengan air mata, pertanyaan yang memudahkan hati bagi para umat Nabi, yang sungguh-sungguh umat Nabi, yang di saat bawatan yang hana tanya jawab so Nabi katanya, yang di mana Rasul jamun memperjuangkan agama Islamnya demi menyelamatkan umatnya daripada api neraka. Rasul rela mengorbankan harta jiwanya, tenaganya, nyawanya untuk menyelamatkan katanya umat Nabi. Yang di saat Nabi akhir hayatnya menyebut ummati. Bahkan Rasulullah sehingga bangkit orang kiamat, Nabi hana nedayang yang tah hayah lu, Nabi hana nedayang anak Pat Fatimah lu, Nabi hana nedayang seorang ibu di mana ibunda lu. Yang Nabi tanya adalah ummati, Pat umat lu uronyo. Pernahkah kita tamu selawat kepada Nabi? Pernahkah kita yang mengucapkan salam terhadap Nabi dengan mengatakan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, ataupun tidak? Yang mana pada Nabi hana memiliki rasa sifat dendam, dengki, caci, hana pada Nabi. Di saat Nabi nemba ajaran Islam dicaci, dimaki, nutubit Nabi dari rumah, dia sembahyang di masjid, dirham mengentai dirham dengan batai, ditubit darah Nabi, bertuh oleh Nabi. Akan tetapi Nabi tidak pernah membalas dendam terhadap orang yang menyakitinya. Nabi sabi nasinya doa yang terhadap orang yang menyakiti Nabi. Pernah jamun dikisahkan dalam kutipan cerita masa hidup Rasulullah di Madinah, ada seorang sahabat yang tidak memiliki nasab keturunan asal usulnya, hana empat mak, hana empat ayah.
yang beliau bernama Julaibib. Julaibibnya hana empat asal usul. Ayah gahana empat, mak gahana empat. Sehingga Julaibibnya dipandang dengan sebelah mata. Dipandang orang yang paling hina di kaum negeri Madinah. Nabi memiliki porsi tubuh yang pincang, capik ni. Bawah hidung bengkok, kulit ni hitam lagi awak Afrika. Yang namun Julaibibnya adalah seorang sahabat yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi Julaibib dipandang hina oleh para Madinah. Dipandang dengan hujung mata. Karena di kaum Madinah saat hana empat asal usul, nyo hana dianggap dalam kehidupan. Yang namun di saat merupak dengan Rasulullah hana hina. Rasulullah sayang Julaibib, sapa Julaibib, salam dengan Julaibib, bahkan lebih semangat terhadap Julaibib. Tidak ada rasa kebencian dalam hati Nabi terhadap sesama manusia. Nabi dulu tengok kiamat. Yang namun setiap saat Rasulullah berjumpa dengan Julaibib, sabi sapa, sabi semangat. Sehingga Rasulullah bawadanya ditawarkan Julaibib untuk menikah, untuk mengkawin. Waktu yang dipegah Julaibibnya berkahwin dengan seorang pedagang kaya raya yang ada di Madinah. Sungguh bergetarlah jiwa Julaibib. Mekot-kot ni Julaibib. Karena hana pantas seorang yang paling hina dipandang hina oleh masyarakat mengkawin dengan sidro urang dina anu pedagang kaya raya. Hingga Nabi nutulak tawarannya Rasulullah. Ya Rasul, mungkin lun Rasulullah lun dituang li sidro anu yang paling kaya raya. Sedangkan tubuh lun hina, lun hitam, lun capia. Urang mandum diangkat lunnya adalah urang yang hana empat asal usul, lun hina di mata manusia. Tetapi Rasulullah tetap menawarkan sampai 3 kali. Tedruk lega ditawarkan oleh Rasulullah, Julaibibnya hana nebantah li, nerima. Mungkin yang adalah salah satu kebaikan yang perintah dari Rasulullah. Udahlah berangkat Julaibib dengan Rasulullah bak kurma saudagar kaya. Saat nijak diterima dengan cukup bahagia, cukup gembira li seorang saudagar kaya. Saat penyampaian Rasulullah dan disampaikan akan menikah, akan ditawarkan seorang perempuan gadis saudagar kayanya, sungguh cukup tak bahagia, cukup tak senang. Yang namun perkataan Rasulullah, percakapan Rasulullah belum selesai. Dipegah dari Rasulullah kan kelung dah menikah, yang namun ke sahabat lungnya yang bernama Julaibib. Di sana dengarnya, di sana pandang Julaibibnya dengan kehinaan. Kulit ni hitam, paha ni capia, hidung ni bengkok. Sungguh apa jawaban daripada seorang saudagar kayanya? Ya Rasul, menyan ngiyak penikah dengan anak lung, lebih gat anak lungnya mati baik hudip dalam dunianya. Hana layak ya Rasul nyan ngiyak penikah dengan anak lung. Namun Julaibib saat ni dengarnya ngehina di hadapan Rasulullah, sungguh male takkan. Nemo Julaibib, nekli Julaibib, nekun ba Rasulullah. Ya Rasul, kalau lun pegah gunakan lun halun dem lunjak uronyo lun kadihina lun di hadapan Nabi. Pakiban tubuh lun, pakiban muka lun, lun bang kalun. Yang namun singkat ceritanya ditubit seorang gadis saudagar kaya yang dipegang, hai ayah, hai mak, ya Rasul, lun tem menikah dengan Julaibib. Mungkin yang adalah salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah melaluimu ya Rasulullah. Sehingga diperkawinlah Julaibibnya dengan siro perempuan saudagar kaya. Leuro menikah, Julaibib berpamit untuk berperang menyelamatkan agama Allah. Julaibib melakai idin untuk niat perang selamatkan agama Allah. Leuro kawin. Bedahlah Julaibib berangkat. Yang mana di saat peperangan yang Julaibibnya hadapi adalah peperangan yang syadidah, peperangan yang sangat besar, cukup berat bak hadapi oleh Julaibib. Yang namun Julaibib nedang pada saf hadapan yang pertama. Bedahlah pasukan kami siap untuk memperang. Julaibib nijak di hadapan pertama, tidak satu pun langkah ngeatret Julaibib. Hana
Sabuh langkah ngate tetap Julaibibnya di hadapan. Hingga watai kali peperangan mandum kamunang kaum muslimin. Nentayang le Rasulullah. Ya sahabat, wahai sahabat lun. Adakah sahabat gedayo yang ada kehilangan? Na yang korban, na yang syahid? Para sahabat ngekalen sambil nekeun hana ya Rasulullah. Gedayo selamat mandum. Kemudian Rasulullah nentayang lom, ya sahabat, wahai sahabat lun. Adakah sahabat gedayo nyongon gedayo yang syahid? Cina kalen hiat. Nyekalen lom li para sahabat. Begah lom hana Rasulullah. Sampai Rasulullah mengulangnya 3 kali. Nyekalen le 3 tu, so yang na hilang, so yang ka syahid. Para sahabat tetap mengatakan hana ya Rasulullah tayang selamat mandum. Bawatenyan lah Rasulullah nemo negeri sambil nekun lun kehilangan seorang sahabat yang bernamanya Julaibib. Dia semasa hidup dalam dunia tidak pernah dianggap, sampai matinya juga tidak pernah dianggap kehidupannya. Sungguh bawatenyan para sahabat bergetar. Bawatenyan para sahabat baru terkejut, baru sadar yang bahwa Julaibibnya ka syahid. Bedahlah ya kalian jenazah Julaibib. Di saat nerempak jenazah Julaibib luka di hadapan. Habis pak mendung kena anu panah, kena pidung bak bagian tubuh depan. Hingga bawatenyan lah Rasulullah menangis sambil mengatakan, ya sahabi, wahai sahabat lun, engkau adalah penghuni syurga. Bidadari syurga sudah menunggumu untuk kamu berpulang ke dalam syurganya Allah. Bedahlah para sahabat kasibuk yakuh kuburan makbarah Julaibib. Di saat ote nak putren Julaibibnya dalam liang lahat netren seorang sahabat nekun di Rasulullah netam bek raneh tren bahlun tren untuk memakamkan Julaibib. Nebedah Rasulullah netren dalam liang lahat nepedu Julaibib dalam liang lahat sambil mengatakan air matanya bergelimangan meneteskan, wahai sahabatku, engkau sudah menjadi penghuni syurga. Maka oleh sebab demikian, siapapun yang na dalam sahabat gedayo, dalam kampung gedayo, kawan gedayo, kerabat gedayo, yang mereka adalah memiliki kekurangan, janganlah kita hina. Baiklah gedayo caci yang mati, yang namun semuanya adalah ciptaan Allah. Dunia ini kita akan tinggalkan, harta akan kita tinggalkan, semua isi dalam dunia akan kita tinggalkan. Gedayo tahu terhadap Allah sidro terlebih lem kedai umur yang kapuluh tahun bila kedai hana memiliki kesadaran, sebagaimana Imam Al-Ghazali sampaikan dalam kitab Ayyuhal Walad, wa man jawazal arba'in, urang yang katro umur 20 tahun, alam yaglib khairuhu ala syarrihi, tiada bertambah kebaikannya di atas keburukannya, kan bertambah god umur 20 tahun. Sembahyang hana, jabut hana, puasa hana, mentang temenak, mentang kun gegok, mentang main judi, mentang tok lu puntung, umur ka 20 tahun. Kebaikan dia bertambah kan dia akan jahat, hilangna. Maka siap-siap dia akan memasuki neraka Allah. Alhamdulillah. Semoga kita yang Tuhan menjadi hamba-hamba yang Allah pilihkan, hamba-hamba yang memberikan taufik dan hidayah kepada Allah. Semoga kelak yaumul qiyamah kita akan sampai dalam surga Jannatul Na'im bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.